Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Dr. Satrio SPTTKL di channel YouTube kesayangan kita, Dr. Gahor. Oke. Entah kenapa saya lagi pengen bicara tentang tumor atau kanker di daerah THTKL. Jadi kali ini saya akan cerita sedikit tentang tumor laring atau kanker laring atau kanker pita suara. Oke, seperti yang sering kita lihat di bungkus-bungkus rokok itu ya. Jadi banyak sekali gambar pasien yang kanker pita suara yang ditampilkan di bungkus rokok yang ada di pasaran itu ya. Jadi apa sih, Dok, kanker laring itu? Ya seperti yang saya sampaikan bahwa itu suatu tumor atau keganasan yang berada di daerah pita suara. Biasanya secara spesifik terdapat 3 gejala utama dan sekaligus 3 gejala itu menentukan lokasi tepatnya tumor itu di mana. Jadi kalau pasien datang dengan keluhan utamanya suaranya serak ya, semakin lama semakin serak, patut dicurigai ada tumor yang ada tepat di daerah pita suaranya itu ya. Kemudian apabila pasien datang dengan keluhan utamanya sulit menelan dan juga pastinya disertai suara serak, patut dicurigai bahwa tumornya itu berada di atasnya pita suara atau di area supraglotik. Kemudian kalau dominan keluhan utamanya sesak nafas dan pastinya disertai suara serak, kemungkinan lokasi tumornya berada di subglotis atau tepat di bawahnya pita suara atau di dalam, masuk sedikit di dalam saluran nafas. Oke, itu tadi untuk gejalanya, Dok. Kalau tumor sekali lagi kita tidak bisa bicara penyebabnya apa ya, lebih tepatnya kita bilang faktor resiko. Jadi seperti pada tumor atau kanker yang lainnya, faktor resiko yang pertama yaitu adalah rokok. Alkohol juga bisa berpengaruh ya, konsumsi alkohol ya pastinya dengan konsumsi yang rutin itu ya. Kalau mungkin sekali mungkin ya nggak terlalu ya, tapi lebih baik ya nggak usah. Kemudian jadi kanker pita suara sendiri itu atau kanker laring itu termasuk kanker yang cukup sering ya, nggak sering-sering tidak sebanyak kanker nasofaring ya, kurang lebih angka kejadiannya sekitar 2,5% dari total kanker yang ada di kepala leher ya. Dan biasanya terjadinya lebih sering pada laki-laki daripada pada perempuan. Biasanya perbandingannya sekitar, kalau dari penelitian itu sekitar 10:1 untuk laki-laki dibanding perempuan. Selanjutnya rata-rata usia ya di usia cancer age di atas 60 tahun, tetapi banyak juga pasien-pasien di range usia 40 sampai 50 tahun yang mengalami kejadian kanker ini. Bahkan usia muda sekitar 20 sampai 30 tahun pun banyak juga kasusnya. Oke, Dok. Selanjutnya, Dok, kalau tadi dokter bilang tumor laring tadi ada beberapa penyebab. Selanjutnya bagaimana, Dok? Ya, kalau sudah tahu ada keluhan suara serak atau sulit menelan atau sesak nafas yang keluhannya itu semakin lama semakin memberat atau istilahnya kita sebut dengan progresif ya, sebaiknya segera dibawa ke dokter, khususnya dokter spesialis THT untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke,
pemeriksaan apa aja yang biasa dilakukan di dokter spesialis THT? Makasih ya. Ya. Yang pertama adalah pemeriksaan laringoskopi. Baik laringoskopi direct maupun indirect untuk melihat lokasi laring atau rongga tenggorok di sekitar pita suara. Ya. Pada rumah sakit tertentu yang punya fasilitas endoskopi akan dilakukan pemeriksaan endoskopi laring. Jadi dengan memasukkan alat kamera ya menuju ke daerah laring atau pita suara, nanti akan terlihat dengan jelas area yang ada di sekitar pita suara. Oke, dok. Kemudian apa aja yang diperiksa selain selain daerah laring atau pita suara? Juga patut diperiksa area sekitar leher. Apakah sekitar leher terdapat benjolan atau tidak? Biasanya kalau ada benjolan, walaupun jarang sih kalau pada kanker laring itu, tapi kalau ada itu biasanya suatu anak sebar dari tumor induk yang ada di laring tersebut. Oke dokter, selanjutnya setelah itu apa yang bisa dilakukan? Pastinya selain pemeriksaan fisik yang sudah dilakukan tadi, perlu juga dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang. Yang pertama, foto ronsen atau X-ray kepala atau leher ya, servikal, posisinya dari depan dan dari samping. Salah satu fungsinya untuk melihat apakah ada sumbatan di jalan nafas atas ya. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan CT scan ya, sebaiknya di rumah sakit yang memiliki fasilitas CT scan, sehingga dengan dilakukan CT scan akan terlihat dengan jelas lokasi tepatnya tumor di mana, ukurannya seberapa, perluasannya sampai mana saja. Oke. Selanjutnya pastinya dilakukan tindakan biopsi untuk menentukan jenis dari tumor tersebut. Nah, sekali lagi, apabila sudah dipastikan jenis tumor itu adalah tumor ganas, maka harus dilanjutkan dengan penentuan stadiumnya, termasuk dengan pemeriksaan USG perut ya, foto tulang, seluruh tulang dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga akan didapatkan stadium dari si pasien tersebut. Oke dok, misalkan sudah terdeteksi stadiumnya itu stadium 4A, bagaimana dok? Oke, bila mana sudah terdeteksi stadiumnya, tindakan penanganan selanjutnya yang pertama adalah pembedahan. Pembedahan, jadi kalau di medis istilahnya adalah laringektomi. Nah, laringektomi itu adalah nanti pengangkatan organ laring termasuk pita suara ya. Jadi nanti irisannya luas guys, irisannya nanti dari sebatas leher ini, leher dibuka, tapi sebelumnya nanti akan dibuatkan jalan nafas buatan di leher. Jalan nafas buatan itu nantinya akan dibuat permanen, yang selanjutnya dilanjutkan oleh tindakan laringektomi, sehingga pada pasien yang sudah dilakukan tindakan operasi laringektomi atau pengangkatan organ laring akan kehilangan suaranya, sehingga sebelum tindakan operasi harus diedukasi betul pasien dan keluarganya terkait kondisi-kondisi pasca operasi nantinya. Apakah cukup dengan pembedahan dok? Tidak. Setelah pembedahan akan dilanjutkan dengan sinar atau radioterapi. Idealnya jeda waktu
jeda waktu antara pembedahan dan sinar atau radioterapi tidak lebih dari 6 minggu, sehingga pasca operasi sisa-sisa sel tumor tidak tidak keburu tumbuh lagi. Oke, seperti itu, sehingga ya memang apapun jenis tumor atau kanker ya, lokasinya dimanapun, yang paling penting adalah motivasi. Sehingga jangan berkecil hati apabila Anda atau keluarga ada yang mengalami kanker atau khususnya kanker laring ini. Ya, di zaman now insya Allah fasilitas kesehatan sudah bisa menanganin, tapi pastinya perlu edukasi dan motivasi lebih lanjut supaya hasil dari penanganan kasus karsinoma atau kanker laring akan menjadi baik. Oke, sekian dulu sharing kita kali ini. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya channel ini bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gahol. Ya, Audi lagi apa? Nonton apa? Makasih udah temenin Papa. Audi.